wattaqun ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, faman tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi min waladihi aw min walidayhi aw minan nasi ajma'in. Al-hadits aw kama qala. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika min asyahidin. Ila hadratil kiram al-qayyimin aw li ta'miri hadzal masjid al-islah. Hafizakumullah. Wa ila al-asatid wal asatidah al-mustaqimin wal mustaqimat li ihya'i sunnah hiwa hadzal masjid al-islah fi maskanah sore yang indah. Hafizakumullah. Wa ila al-ulama wa zu'ama wal muslimin wal muslimat al-marghabina li ridwanillahi ta'ala wa mardatillahi ta'ala, wa ala hadirin wal hadirat khususan asyabab wal fatayat, uhaikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata yang bisa saya ucapkan mengawali ceramah ini melainkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menakdirkan kita bisa berkumpul di majelis ini. Hadirnya kita di majelis ini semata-mata bukan karena kehendak kita semata, tetapi karena Allah yang memberikan hati kita untuk mendapatkan kebaikan. Maka siapapun yang menghadiri majelis ini niat ikhlas karena Allah, saya yakin Allah akan memudahkannya menuju surganya masing-masing. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya menuju surga. Kata-kata ini bukan hanya sebatas kata-kata, hadis ini bukan hanya sebatas hadis kita baca selesai, tidak. Tapi Allah akan membuktikannya. Dan ini sudah terbukti. Boleh saya membuktikannya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu istiqomah menuntut ilmu, atau Bapak Ibu tidak bisa hadir di majelis ilmu tapi membiayai mereka yang menghadiri majelis ilmu, atau membiayai agar majelis ilmu itu terjadi, terlaksana, pahalanya surga. Boleh saya buktikan? Boleh. Baik, saya minta izin untuk membuktikannya. Ya, saya akan coba perlihatkan. Ini keutamaan mereka yang menuntut ilmu, baik di madrasah ataupun di masjid. Ya, apalagi di masjid. Ya. Berikut ini ada kisah dari, ini iklan Bapak Ibu ya. Iklan, karena baru pembukaan. Satu kisah nyata yang diceritakan oleh Syekh Hisham Al-Burhani dari Suriah. Ini keutamaan mereka yang menuntut ilmu.
أطلب العلم. قال له خير، أنت عمرك الآن 45 50 سنة، نسيت حياتك كلما قرأت العلم، الآن تبدأ تتعلم العلم، لماذا؟ قال لي أنه صار معي كذا كذا كذا. قال له خلاص اتكل على الله ويلا ابدأ في طلب العلم. جيب الأجروبين كذا الأجروبين ويحفظوها ويحفظوا متون وكذا، وبدأ واشتغل حتى صار من كبار العلماء. الشيخ عبد الرحمن الحفاظ من كبار علماء دمشق، وأسرته من بعده كلهم طلاب علم، وآخرهم الشيخ عبد الرزاق الحفاظ. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kisah nyata. Inna hadza qissatan waqi'ah. Ini adalah kisah nyata, bukan sebatas hadis kita baca selesai, tidak. Jadi gimana Bapak Ibu? Yakin kalau kita datang ke sini, ke majelis ilmu, apalagi di rumah Allah, akan mendapatkan kemudahan menuju surga? Yang yakin sedikit, ini jawab sedikit. Bapak Ibu yakin? Yakin. Bapak Ibu mau masuk surga? Oh, yang jawab sedikit. Ibu-ibu gak berminat kayak masuk surga ini. Ibu-ibu mau masuk surga? Hafal nama-nama surga? Mau masuk surga gak hafal surga? Jangan-jangan hafal neraka ini Bu. Neraka gak usah dihafalin Bu, kita gak berminat mau masuk ini. Baik Bapak Ibu Matel. Nah ini keutamaan kita menghadiri majelis ilmu. Jadi istiqomah mengadakan majelis ilmu, istiqomah bersedekah membiayai majelis ilmu, dan istiqomah untuk menghidupkan majelis ilmu. Insyaallah ini adalah wasilah kita untuk mendapatkan surga. Itu yang dimaksudkan dari apa yang disabdakan Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah berdusta. Salawat dan salam semua tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang saya yakin beliau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Selama ini kita membayangkan bahwa manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam. Bukan. Yang pertama Allah ciptakan itu Rasulullah SAW. Ketika Nabi Adam selesai memetik buah pohon kayu melanggar larangan Allah bersama Siti Hawa, Nabi Adam diturunkan di Hindustan, fi makanin a'la fawqal ard, di tempat tertinggi di muka bumi. Para ahli sejarah sepakat Himalaya, Nepal. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, Iblis diturunkan di Dasta Maisan, Irak. Nabi Adam bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb, qad syahidta li annani qad ahta'tu laka ya Rabb. Engkau telah menyaksikan aku telah berbuat dosa, melanggar laranganmu. Aku memetik buah pohon kayu. Hada minni min nafsi tashhadu da'ifan kama kana kuntu. Au kana qad katabta alayya. Apakah perbuatanku memetik buah pohon kayu murni perbuatanku sebagai manusia yang lemah? Atau jangan-jangan engkau telah menetapkan aku harus memetiknya? Kenapa dari sekian banyak makanan, minuman, buah-buahan yang ada di surga, kenapa yang ini dilarang? Ternyata tidak berpenyakit, tidak beracun. Lalu kenapa engkau melarang saya? Ya. Maafkan aku bertanya ini ya Allah. Cerdas Nabi Adam. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Bal inni qad katabtuhu laka qabla khalaqtuka. Bahkan aku telah menetapkan kamu harus memetik buah pohon kayu itu sebelum aku menciptakan engkau. Jadi ternyata Allah sudah menetapkan Nabi Adam harus memetik buah pohon kayu itu agar ada alasan bagi Allah untuk menurunkan Nabi Adam, Siti Hawa dan Ajazil, iblis ke dunia. Maka apa kata Nabi Adam? Fabima katabta alayya, karena engkau telah menetapkan aku harus memetiknya. Wa bikirami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan demi kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatub alayya taubati, maka terimalah taubatku. Allah bertanya pada Nabi Adam, min aina arafta Muhammadan? Dari mana kamu tahu Muhammad? Nabi Adam sudah tahu ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Adam tahu ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duluan mana? Nabi Muhammad apa Nabi Adam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cahayanya telah kau ciptakan lebih dulu daripada aku. Ya, subhanallah.
Jadi yang pertama Allah ciptakan dari manusia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Adam. Jadi ketika Allah hendak menciptakan alam semesta, Allah menciptakan dunia, ya, langit dan bumi, Allah telah menetapkan bahwa aku akan menciptakan makhluk terbaik, terbaik secara fisik, terbaik secara akhlak, dan terbaik segala-galanya. Tapi akan aku lahirkan nanti di akhir zaman. Adapun yang pertama lahir secara fisik Nabi Adam alaihi salam. Inilah maksud hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, Kitabul Fadail, bab fadlu Nabi Muhammad SAW min sairil khalaik, bab keutamaan Rasulullah dari semua makhluk. Beliau bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin umat manusia nanti hari kiamat. Wa ana awalu may yumshaku alaihi al-qabr, dan aku adalah orang yang pertama terbelah kuburnya nanti di yaumul ba'ats. Wa ana awalu syafi'in wa awalul mashfu'ilah. Aku adalah orang yang pertama memberikan syafaat dan diterima syafaatku. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi siapa manusia yang pertama Allah ciptakan? Rasulullah SAW. Demi cintanya Allah kepada Rasulullah SAW, Allah ciptakan alam semesta. Jadi alasan kenapa Allah menciptakan alam semesta? Karena cintanya Allah pada Rasulullah SAW. Karena cintanya Allah kepada Rasulullah, Allah hadirkan kita. Dan karena cintanya Allah kepada Rasulullah SAW, sampai hari ini Allah berikan rizki pada kita. Maka terlalu orang yang menghina dan merendahkan Rasulullah SAW. Zalim, biadab dan terkutuk. Sepakat? Takbir. Ini pandangan kita sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua DKM Masjid Al-Islah Bapak Haji Sofyan beserta jajaran. Mohon maaf Pak, saya jadi kebelakangan Bapak sama saya. Biasa memang sutradara itu behind the scan. Yang saya hormati dan saya muliakan para pengurus takmir Masjid Qayyimin dan Masjid Al-Ikhlas. Yang saya hormati MC kita pada kesempatan kali ini, MC akhir zaman. Kalau saya Ustadz akhir bulan, bukan Ustadz akhir zaman lagi. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat, para sesepuh, para tokoh yang saya hormati, wabil khusus aparatur desa, Ketua RW, RT yang dirahmati Allah, hadirin Bapak Ibu sekalian dan adik-adikku yang dirahmati Allah. Bapak Ibu sehat kabarnya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat dan tidak terinfeksi virus COVID-19. Amin. Karena memang ini sebuah rekayasa Bapak Ibu. Sudah sampai beberapa data ke HP saya betapa ini adalah konspirasi. Ada sekelompok orang yang rakus dengan kehidupan dunia. Mereka ingin kalau mereka lah yang boleh hidup di dunia, selain mereka harus mati, harus binasa. Maka mereka berupaya melakukan reduction of population, melakukan pengurangan jumlah manusia. COVID-19 ini belum seberapa. Dan ini tidak lebih berbahaya ketimbang virus antraks, Ebola, SARS, MERS, ataupun flu burung. Flu burung lebih berat daripada COVID-19. Mohon maaf saya berkata begini karena memang saya dulu mempelajarinya. Cita-cita saya menjadi dokter Bapak Ibu. Saya hobi dengan ilmu kedokteran. Tapi ternyata Unpad tidak menerima saya. Saya daftar ke kedokteran Unpad. Dari SMP saya cinta dengan biologi. Makanya saya ingin menjadi dokter. Tapi ternyata saya tidak diterima di kedokteran. Malah jadi ustaz. Lulus SMA 9 Bandung, saya diterima di Kimia IKIP. Dulu IKIP ya, sekarang UPI. Universitas, padahal IKIP. Astagfirullah. Hore. Namun karena himbah saya lebih pada agama, saya tidak melanjutkan kuliah di kimia ini. Saya ngambil di tafsir hadis. Jadi saya murtad dari kimia, mualaf di tafsir hadis Bapak Ibu. 98 saya keluar, 99 saya menikah. Dan ini hasilnya nih, yang keempat dan kelima kembar. Dan sudah 7 meninggal 1, maksud saya keguguran, yang ada 6.
Kalau istri baru satu, Pak. Tadi ada lowongan untuk menjadi menantu Pak DKM atau menantu MC boleh. Mi, hore ya Mi. Istri saya ada Pak, lupa ada istri saya. Baik. Saya lahir dari seorang ibu Bojong Soang. Ibu saya dari Bojong Soang, Dayakolot. Ayah saya memang lahir di Bandung tapi peranakan Sumatera. Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Sungai Puar. Jadi saya berdarah Padang dan Sunda. Tapi sedih Bapak Ibu sekalian, ketika saya ke Bukit Tinggi mencari silsilah saya ke Sungai Puar, ternyata silsilah orang Padang itu nasabnya dari ibu. Sementara ibu orang Bojong Soang. Ari balik ke Bandung, di Bandung mah nasab teh di Sunda mati bapak, ari bapak turunan Padang. Jadi ku Sunda tadi aku, ku Padang tadi aku. Sedih Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah ada yang ngaku Bapak Ibu sekalian. Saya diaku sama orang Parakan Saat. Isi saya orang Parakan Saat. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kalau pengajian malam hari begini biasanya ada dua hal yang terjadi Bapak Ibu. Lamun teu ngalenyepan, ngalenyapan. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang mana ini? Ngalenyepan atau ngalenyapan? Bu, apa bedanya ngalenyepan dengan ngalenyapan, Bu? Aduh, nggak kedengar, Bu. Kalau ngalenyepan itu keluar air dari mata. Ya Allah, betul ya Allah, maafkan aku ya Allah. Keluar air dari mata. Lamun ngalenyapan keluar cairan di mana? Nah, itu dia tuh. Kamu bari nyarande mah tinggal nyarande. Pasti panggilanna ngalenyap. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tema tentang keutamaan Rasulullah SAW yang jarang disebutkan memang. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ternyata Rasulullah adalah manusia yang pertama Allah ciptakan. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah dilahirkan di akhir zaman? Bapak Ibu, akhir zaman adalah puncak peradaban segala macam kehidupan di alam semesta ini. Ya. Persinggungan titik peradaban semua makhluk ada di akhir zaman. Maka pertaruhan hal yang bergengsi antara kebenaran dan kebatilan itu ada di akhir zaman. Bahkan fitnah terburuk ada di akhir zaman. Maka untuk menunjukkan kualitas makhluk yang terbaik tentu di babak final, bukan di babak penyisihan. Betul? Itulah kenapa tujuan Allah Azza wa Jalla melahirkan Rasulullah di akhir zaman untuk menjelaskan dan untuk membuktikan kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu Bapak Ibu, ini mata Allah. Kemudian Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala, ada banyak keajaiban ketika Rasulullah dilahirkan ke dunia. Di antara keajaiban yang terjadi menjelang Rasulullah dilahirkan, Siti Aminah ibunda Rasulullah SAW, Allahu yarhamuha, itu selalu bermimpi didatangi oleh para nabi dan rasul. Di malam pertama beliau mimpi didatangi oleh Nabi Adam AS. Marhaban biki ya ummah, ya. Rahmatan wa ridwanillah alaik. Selamat wahai ibu. Ya, keridhaan dan rahmat Allah untukmu karena engkau akan melahirkan makhluk terbaik di alam semesta. Nabi Adam. Salamun alaiki wa ala man wulida minki. Salam dan keselamatan untukmu dan untuk siapa yang akan kau lahirkan. Itu di malam pertama. Malam berikutnya mimpi bertemu dengan Nabi Nuh. Berikutnya mimpi dengan Nabi Ibrahim, sampai mimpi bertemu dengan Nabi Isa AS. Semuanya mengucapkan yang sama. Ini di malam-malam menjelang Rasulullah dilahirkan. Alam semesta berbeda. Alam semesta ada dalam kondisi yang terbaik sejak Allah menciptakannya. Tidak ada suasana alam yang terbaik dan terindah dan mempesona melainkan di detik-detik Rasulullah SAW dilahirkan. Allahu Akbar. Dan ini terasa bukan hanya oleh orang-orang manusia, makhluk selain Allah pun merasakannya. Maka bergema marhaban dan salawat kepada Rasulullah SAW di saat beliau dilahirkan. Demikian mulia insan yang agung ini. Maka betapa zalim orang yang tidak mengenal kemuliaannya. Betapa terkutuk justru orang yang mengutuk dan memakinya.
Sepakat Bapak Ibu? Takbir. Allahumma fassalli ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak sekalian. Kemudian di detik-detik Rasulullah akan dilahirkan, Ibunda Siti Aminah ini mengeluarkan keluar cahaya dari farznya, dari kehormatannya. Rasulullah akan keluar dari kehormatannya, tapi tiba-tiba ada cahaya dulu keluar, dan cahaya itu menyorot ke dinding, dan dinding itu memperlihatkan sesuatu yang sangat indah. Inilah yang disaksikan oleh Ibunda Siti Aminah ketika Rasulullah akan keluar lahir di hari itu. Hari Senin, 12 Rabiul Awal. Ada yang tahu kira-kira apa yang Allah perlihatkan? Keindahan Soreang, Ciwidey, Rancawali ini. Keindahan mana Bapak Ibu sekalian? Inilah keindahan yang Allah perlihatkan di saat Rasulullah akan dilahirkan. Bukan keindahan Mekah, bukan keindahan Ka'bah, bukan keindahan Madinah, bukan keindahan Jazirah Arab. Kira-kira keindahan mana? Ya, sore yang indah. Keindahan yang satu ini Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama. Berdoalah mudah-mudahan Allah menakdirkan kita ke sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inilah keindahan yang Allah perlihatkan di saat, jadi kayak ini fokus gitu. Menyorot ke dinding, dan ini yang dilihat disaksikan oleh Ibunda Siti Aminah. Keindahan jantung dunia, Palestina. Ini yang Allah perlihatkan. Pertanyaannya, kenapa harus Palestina? Kenapa bukan Indonesia? Ya. Nanti kita bahas Bapak Ibu sekalian. Ini adalah perairan di wilayah Gaza, Palestina, kemudian juga wilayah Ashdod dan sebagainya. Maka bagaimana tidak tergiurnya Israel untuk menguasai wilayah ini? Ini adalah sungai Jordan yang sumber airnya dari Danau Tiberias. Di sungai inilah pernah tinggal Nabi Yahya bersama Nabi Zakaria. Nabi Musa pun belum sempat menyeberangi sungai. Nah inilah Danau Tiberias. Terakhir saya mengunjunginya sudah mulai kering Bapak. Dan apabila danau itu kering, maka Dajjal akan keluar. Hampir kering Bapak sekalian. Tapi kita masih sempat berlayar di sana. Nah, tidak jauh dari bantaran Danau Tiberias, ini ada manuskrip situs peninggalan kaum Jabarin atau kaum Kan'an. Inilah laut mati, di mana ditenggelamkannya kaum Sodom dan Gomorrah, umat Nabi Lut alaihissalam, keponakan Nabi Ibrahim. Di dalamnya terdapat kaum Sodom dan Gomorrah. Dulu tidak ada laut, dulu pegunungan. Diambil, dibelah, diangkat, dibalikan, dibenamkan menjadi tempat terendah di muka bumi. 300 meter di bawah permukaan air laut. Dan yang Bapak Ibu saksikan ini adalah garam terbaik di dunia, yang sekarang dikuasai Israel, diciptakan menjadi kosmetik, dikirim ke seluruh dunia. Dan ini adalah tempat yang tersisa dari kampung halaman Nabi Lut alaihissalam, Masada. Inilah sisa-sisa dari kampung Nabi Lut alaihissalam. Saya tidak tahu yang mana rumah Nabi Lut. Cukup melelahkan ketika kita naik ke sini, namun ketika di sana indah. Semua Syam terlihat dengan ini. Suriah, Lebanon, Jordania dan Palestina. Tidak jauh dari tempat ini terdapat perbukitan batu, deretan gunung bebatuan yang menampakkan petilasan kaum Asbat, kaum Nabat, kaum Nabi Hud dan Nabi Soleh, kaum Ad dan kaum Samud yang punya keahlian teknologi membangun istana dari gunung batu. Gunung batu dikikir menjadi istana. Kita lihat, ini diantara peninggalan kaum Nabatian. Disebut Nabat, Anbat, karena profesinya memahat batu menjadi istana. Anbat, tukang pahat. Nah, tidak jauh dari sini, kemudian Allah perlihatkan kepada Ibunda Siti Aminah keindahan Al-Quds.
negeri para nabi dan rasul. Tidak kurang dari 1.500 nabi dan rasul Bani Israel dilahirkan di tempat ini. Ini adalah Bukit Zaitun. Ya, sedih ketika saya melihat dinding ini terbentang 700 km lebih memisahkan Israel dengan Palestina. Wilayah Israel megapolitan megah luar biasa, indah negara ini. Tapi begitu melihat di balik benteng ini, Palestina dibikin kumuh, dibikin miskin supaya tidak betah. Kalau mereka pergi, tanahnya dirampas oleh Israel. Tingginya 8 meter, tebalnya 1 meter lebih. Ya. Hanya dendam dan marah saja yang bisa saya miliki ketika sampai di hadapan dinding ini, Bapak Saudara. Namun dari balik dinding inilah kita akan menyaksikan keindahan bumi para nabi dan rasul. Kiblat umat Islam pertama, bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Selamat datang di Al-Quds. Orang Israel menyebutnya Yerusalem. Tadi disampaikan, insya Allah tanggal 3 Maret kita akan kajian dari titik peradaban dimulai, Nabi Adam diturunkan, namun kita tidak ke Nepal karena ongkosnya lebih mahal lagi. Kita tidak ke Nepal Bapak Ibu, tapi kita hanya ke Mekah saja karena titik nol peradaban itu sebetulnya dimulai di Mekah. Namun Mekah kita ambil di akhir, kita akan ke Jordan dulu, dari Jordan kita keliling termasuk ke Ashabul Kahfi, kemudian ke Palestina, dari Palestina kita nyebrang ke Rafah, masuk ke Padang Tih, tempat diwafatkannya Nabi Musa dan Nabi Harun, ke Lembah Tua tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu, lalu nanti kita menyeberang terusan Suez, masuk ke benua Afrika. Di situ kita silaturahmi dengan Firaun. Ya, Firaun masih ada fisiknya. Ya, baru sekali seumur hidup saya silaturahmi ke Firaun. Maneh sia nu ngaku Tuhan ya. Sia rasakeun sia maneh. Ongko Tuhan tapi itu bisa ngojai. Ada 12 mumi di sana, 2 perempuan. Salah satunya Ramses yang mengaku Tuhan di zaman Nabi Musa. Allahu Akbar, masih ada. Dan dia masih meletet begitu, matanya masih melihat, rambutnya masih utuh, ya, kulitnya masih terlihat. Allah abadikan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Nah, dari situ kita nanti jalan-jalan ke Laut Tengah, Laut Hitam, Laut Merah, tempat Nabi Musa memukulnya masih ada sekarang, namun tidak terawat, ya, hanya airnya sampai hijau, masih mengeluarkan air sampai sekarang. Dari situ baru nanti kita ke Al Azhar University. Kita sholat maghrib isya di situ, baru nanti kita ke Madinah, silaturahmi ziarah ke makam Rasulullah, silaturahmi ke rumah Rasulullah SAW, dan berakhir di umroh Mekah. Dari situ baru ke Indonesia. Bapak Ibu yang mau ikut silakan, nanti tanggal 3 Maret 2021 insya Allah kita ingin membuktikan bahwa mimpi Rasulullah insya Allah akan terwujud. Apa yang dimimpikan oleh para penghafal Quran di Al-Quds ini? Ini pintu yang sering kami masuki, Babul Amud. Kita tidak jauh dari sini ada hotelnya. Ini Solehuddin Gate, kita selalu masuki pintu ini. Nah, di kota ini Bapak Ibu sekalian ada 4 remaja penghafal Quran, 4 atau 5 orang penghafal Quran. Masih remaja, usia SMP. Ya. Mereka penghafal Quran 30 juz dan mereka bermimpi mimpi yang sama di malam yang sama. Di dalam mimpinya Rasulullah SAW hadir kepada mereka penghafal Quran ini. Dan Rasulullah bersabda kepada mereka, "Ya ahla Syam, ya ahlal Ghaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia." Inilah kenapa terakhir kita dari Mekah ke Indonesia. Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya orang-orang yang akan membebaskan kalian dari zalimnya Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds ke tangan kalian adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Demi Allah, saya melihat betul skenario Theodor Herzl memimpin Barat menghancurkan Turki Utsmani dengan 24 langkah protokol Zionis yang diciptakan oleh Sid Meier and Rothschild abad 18 itu sekarang digunakan untuk menghancurkan Indonesia. Sekali lagi Bapak Ibu, langkah-langkah Yahudi dunia menghancurkan Turki Utsmani sekarang mereka gunakan untuk menghancurkan Indonesia. Kenapa demikian? Karena mereka yakin, lebih yakin dan lebih paham daripada kita bahwa negara yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam
adalah kita Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kami mohon doanya. Umroh kami bukan sebatas umroh. Inilah kenapa kami harus selalu ke situ, karena memang Rasulullah memerintahkan. Dan karena ini akan terkait dengan kebangkitan Islam. Dari 3 pasukan terbaik nanti akan berdamping bersama Nabi Isa dan Imam Mahdi. 1, Rasulullah sebutkan Taifah Mansurah. Kalau yang pertama Ahlu Syam, Palestina, Suriah. Yang kedua Ashabul Ratisud dari Afghanistan, para pembawa panji hitam, pasukan terbaik. Yang ketiga Taifah Mansurah. Siapa Taifah Mansurah? Disebut Taifah qita'atun minal muslimin, sekelompok kecil dari umat Islam. Mansurah ditolong Allah karena mereka dizolimi oleh penguasa negeri mereka. Kira-kira siapa yang punya peluang ini? Itulah yang luar biasa saya dapatkan. Berita dari beberapa syekh yang saya tanya tentang hadis Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan merah putih. Apakah kita Rasulullah pernah menyebutkan merah putih dalam hadisnya? Apakah merah putih ini kita Indonesia? Itu yang saya tanyakan kepada beberapa syekh. Dan apa jawaban mereka? Ini yang membuat saya menangis dan bangga menjadi orang Indonesia. Apa itu? Syekh Abu Bakar Al-Awabidah, beliau seorang doktor yang buta karena disiksa di Israel. Lama di penjara Zionis Yahudi di Jenin, ya kalau tidak salah. Kepalanya dibenturkan ke dinding, disiksa dengan laras senjata sehingga buta, beliau tidak bisa melihat. 2016 beliau memimpin tarawih di Jogokarian, Yogyakarta. Saya titip pertanyaan ini kepada Ustaz Salim Afillah karena saya tidak bisa hadir. Ada acara pada itu dan disampaikan apa jawaban beliau? Ala kulli biladin alladina yakbaluna al-islam dinahum. Yakbaluna islam dinahum. Antum ya Indonesia lam yakhtarakumullah li izhari haddad-din fil alam. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Maka jangan heran kalau kita dibikin hancur seperti ini. Karena barat, dunia, blok barat dan blok timur tahu Indonesia yang akan Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Yakin Bapak Ibu? Yakin. Maka kami butuh para pemuda. Setiap kali umrah kami selalu membawa donasi untuk kaum muslimin di sana, terutama di Hebron. Kita akan bagi-bagi sedekah di sana. Bapak Ibu yang ikut langsung mengantarkan sedekah boleh ikut dengan saya. Jadi daftar ya Bapak Ibu. Nabung dari sekarang, kita tidak tahu sampai kapan kita masih bisa. Terakhir saya berkunjung ke sana, kami memasuki Masjidil Aqsa dengan dihadang oleh para tentara-tentara Israel dengan raras senjata Bapak Ibu. Ya seperti itu. Ketika kami menuju Ariha, Jericho, itu suara tembakan ke tubuh kaum muslimin itu kami lihat sendiri. Sampai-sampai saya nangis menjerit dan ingin turun dari bus. Amir kami bilang, Ustadz jangan. Kalau Ustadz turun, kita semua kena. Kami hanya bisa melihat orang Palestina disiksa, pemuda Palestina disiksa Israel di pinggir jalan. Dan kami menyaksikan. Maka kami hanya bisa meneteskan air mata dan berkata, Intazirna, tunggulah kami. Intazir hudunana ya ahla Syam. Tunggu kehadiran kami nanti. Kami akan memerdekakan kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu. Aduh mohon maaf ini saya emosional. Inilah yang Allah perlihatkan. Ketika Rasulullah lahir keluar dari rahim ibundanya. Belum keluar menginjakan ke dunia ini. Menghirup udara dunia. Allah perlihatkan keindahan bumi Syam. Ini isyarat bahwa pertaruhan reputasi beliau sebagai makhluk yang terbaik dipertaruhkan di bumi ini Bapak sekalian. Maka berniatlah dari sekarang untuk ziarah ke sana. Ya, Mekah adalah titik tolak dakwah tauhid bagi nabi yang pertama, Nabi Adam AS. Disempurnakan oleh bapak para nabi dan rasul Nabi Ibrahim. Madinah titik tolak dakwah tauhid untuk nabi akhir zaman Rasulullah SAW. Lalu Masjidil Aqsa untuk Imam Mahdi. Ciri Imam Mahdi akan diutus Allah apabila Turki diserang oleh Bani Rum. Pernyataan Erdogan langsung menyebutkan nama Presiden Prancis. Itu memicu kebangkitan kemarahan Uni Eropa. Jerman mendukung Presiden Macron, ya Emmanuel Macron. Italia, Belanda, bahkan negara-negara Eropa, Uni Eropa itu semua mendukung Macron. Mendukung penghina Nabi Muhammad SAW. Sementara Erdogan walaupun baru seorang diri, dia berani berhadapan dengan mereka. Rasulullah SAW mengisyaratkan,
bahwa tanda Al-Mahdi ada di Suriah apabila barat di bawah 80 panji bendera mereka turun di A'maq atau di Dabik. Di manakah A'maq atau Dabik? Turki. Jadi Turki nanti akan hancur. Ya, apakah ini pemicu kebangkitan tadi, peristiwa tadi? Wallahu a'lam. Saya bisa mengatakan iya, nanti saya dituduh cocok logi lagi. Karena banyak yang tidak suka sama saya, Bapak Ibu. Saya banyak musuhnya. Syiah tidak suka sama saya. Ya, Ahmadiyah tidak suka. Karena mereka pernah debat dengan saya. Salafi juga tidak suka sama saya. Apa? Jadi saya banyak musuhnya. Ya, kirain cuma Yahudi Zionis saja musuh saya. Ternyata yang mengaku Ahlus Sunnah juga ada yang memusuhi saya. Jadi curhat. Ini Bapak Ibu sekalian, insyaallah ya kita akan ziarah ke sana. Bapak Ibu bisa ikut. Ustadz, ini ceramah atau iklan? Dua-duanya, Bapak Ibu. Ya, insyaallah Bapak Ibu sekalian, ini perintah Rasulullah SAW. La tusyaddu ila salasatil masajid. Jangan berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid ini. Insyaallah salah satunya adalah Masjidil Aqsa. Ini perjalanan kami menuju ke Wadi Musa. Ini Wadi Musa. Di sinilah terdapatnya makom Nabi Musa AS. Ini dibangun oleh Solehuddin Al-Ayyubi. Semua situs-situs yang kita kunjungi di Timur Tengah itu jasanya Solehuddin Al-Ayyubi ketika memerankan perang salib menghancurkan Eropa. Pasukan salib. Ini Mustalah. Jadi kita kajian di negeri para nabi langsung. Di mana peristiwa itu terjadi, Bapak Ibu. Kita juga akan merasakan, mencicipi bagaimana hidangan ala Timur Tengah. Ini Bukit Jericho, di mana Nabi Isa alaihissalam tadi sebelum diangkat ke langit di sana bersama kaum Hawariyun. Ini di dalam Masjidil Aqsa terdapat bukit pohon-pohon zaitun. Ini Masjidil Aqsa, ini Masjid Dome of the Rock. Terdapat Masjid Dome of the Rock atau juga disebut dengan Masjid Qubatul Thahra. Disebut dengan Masjid Dome of the Rock karena di dalam masjid inilah terdapat batu mi'raj. Ini batu mi'raj. Dinaiki Rasulullah SAW naik ke langit melalui 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, lalu menghadap Allah Azza wa Jalla dalam waktu yang lebih jarak yang lebih dekat. Dan juga Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj ini mendapatkan kewajiban salat 5 waktu. Ini Masjid Qibli. Ini bagian atas dari Qubatul Thahra. Masjid ini berkubah kuning emas dan itu betul-betul emas. Ya, di mana di bawahnya terdapat lingkaran surat Yasin dan di bawah yang kotak-kotak persegi ini adalah surat Al-Isra. Di masjid inilah terjadi berbagai macam peristiwa ketika bangsa Romawi menjajah Syam. Masjid Qibli, masjid yang pertama kali para sahabat sholat asar menghadap ke Ka'bah. Ini kiblat kita yang pertama. 16 sampai 17 bulan Rasulullah menghadap ke sini, baru turun Al-Baqarah 144, setelah itu menghadap ke Ka'bah. Sholatnya di sini, maka ini dinamakan Qibli. Adapun masjid Rasulullah mengimami para nabi di bawah lantai ini, Bapak sekalian, atas sebelah sini. Di situ terdapat mihrab Siti Maryam. Berdoalah Bapak sekalian, karena siapapun yang hadir ke sini, cerita Nabi Sulaiman. Allah berfirman pada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, is'alni salasatan, u'tiha iyak." Hai Sulaiman, mintalah 3 permintaan kepadaku, aku akan mengabulkannya untukmu. Yang pertama Nabi Sulaiman minta, "Ya Rabb, a'tini mulkan allati lam tu'ti qabli wa ba'di." Ya Allah, berikan aku kerajaan yang belum pernah kau berikan pada siapapun sebelumku dan kepada orang sesudahku. Tidak akan kau berikan. Maka Allah berikan kerajaan yang luas, luar biasa bagi Nabi Sulaiman. Yang kedua, ij'alni malikan adilan kama tarda. Jadikan aku pemimpin yang adil sehingga keadilanku sesuai dengan keriduanmu. Maka jadilah Nabi Sulaiman raja yang paling adil di muka bumi. Dan yang ketiga, ya Rabb, la tada' ala ahadin alladhi yazuru masjid hadha wa la yusalli fiha rak'atain ila an tahuta anhu hatta yaqbala ayyukhraja min hadzal masjid. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun yang ziarah ke masjid ini walaupun cuma 2 rakaat dia salat di dalamnya, lalu dia bertobat kepadamu, melainkan kau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum dia keluar meninggalkan masjid ini. Artinya siapa yang bertobat ikhlas karena Allah dan dia menyempurnakan tobatnya dengan salat sunnah 2 rakaat di kiblat kini, di Masjidil Aqsa ini, dia keluar dari masjid ini tanpa dosa.
Ini hadisnya sahih. Itulah kenapa Rasulullah memerintahkan kita ziarah itu Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa. Gimana Bapak Ibu, mau berangkat ke sana? Nanti bulan Maret ya insya Allah dengan saya. Tanggal 3 insya Allah. Tahun kemarin saya berangkat bersama sahabat tur. Insya Allah tahun depan, Maret tahun depan saya berangkat dengan Dago Wisata. Untuk mengklarifikasi kalau travel ini bukan Syiah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aduh, iklan terus dari tadi. Nah, inilah yang Allah perlihatkan kepada ibunda Rasulullah SAW ketika beliau lahir. Artinya inilah warisan yang akan membuat risalah Rasulullah SAW menang di muka bumi. Di mana mereka yang ada berjuang di sini adalah manusia yang terbaik imannya di muka bumi. Hum min khiri ahlil ardi yaumaidin. Mereka yang berjuang di sini adalah manusia yang terbaik imannya di muka bumi. Orang-orang yang yang diusap oleh Nabi Isa AS wajahnya. Nabi Isa akan mengusap wajah mereka berjuang di sini. Anta min ahlil jannah. Anta min ahlil jannah. Inna makanaka fil jannah. Kamu ahli surga. Kamu ahli surga. Tempatmu di surga. Bagaimana kalau yang diusap Nabi Isa itu adalah kita? Dan kita hadir membawa panji tauhid di tangan kanan kita dan merah putih di tangan kiri kita. Allahu Akbar. Insyaallah Bapak sekalian, ini kami katakan kepada Muslim Palestina, bersabarlah, tunggu kami nanti untuk hadir membebaskan kalian. Amin. Ini Bapak sekalian, barangkali selesai kajian kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Rasulullah SAW. Sekali lagi Bapak Ibu, semua makhluk Allah wajibkan bersolawat untuknya. Bahkan Allah sendiri bersolawat untuk Rasulullah. Lalu kenapa ada manusia yang mau menghina Rasulullah SAW? Terkutuk mereka. Ya. Bapak Ibu, kalau kita diam di saat Rasulullah dihina, diragukan iman kita. Bukankah Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsih, min waladi au min walidayh au minan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dia cintai ketimbang dirinya sendiri, ketimbang cintanya kepada anaknya, ketimbang cintanya kepada kedua orang tuanya, bahkan ketimbang cinta dia kepada semua manusia. Aku lebih berhak untuk lebih dulu dia cintai. Ini gara-gara Umar salah berkata pada Rasulullah, Ya Rasulullah, Anda adalah orang yang saya cintai setelah saya mencintai diri saya. Kata ya Umar, salah Umar, lain gitu. Kamu enggak boleh mencintai dirimu sebelum engkau mencintai aku. Tidak sempurna imanmu hai Umar sebelum engkau mencintai aku. Lebih daripada cintamu pada dirimu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang Allah. Kenapa demikian? Karena Allah mencintai Rasulullah sehingga Allah ciptakan alam semesta. Itu yang menghina Rasulullah. Sama Allah masih diparaban dah. Karena Allah cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada 3 beban utama, ada tugas amanah utama yang Allah berikan pada Rasulullah. Dan 3 tugas utama ini tidak dipikul oleh siapapun Nabi dan Rasul. Tidak ada seorang Nabi dan Rasul pun dari 124.000 Nabi dan Rasul yang memikul 3 amanah ini. Hanya Rasulullah yang memikul ini. Yang pertama, Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Rasulullah SAW dakwah di Taif, beliau dilempari. Di Taif itu dilempari. Sampai ada batu sebesar ini Bapak Ibu kena ke pelipis Rasulullah. Langsung sobek berdarah. Para sahabat langsung melindungi Rasulullah. Dan itu terus dihantam. Dilempari dengan batu. Batunya bukan batu kecil, batu besar. Bayangkan, itu orang yang akan memberikan syafaat kepada mereka. Malah mereka lempari. Malaikat Jibril murka kepada mereka. Ya, Bapak Ibu kenal sama malaikat Jibril? Kenal sama malaikat Jibril? Ya, apa tugas malaikat Jibril? Menurunkan wahyu. Berarti hari ini malaikat Jibril nganggur. Sudah 14 abad statusnya enggak update. Nama Jibril, pekerjaan pensiunan malaikat penurun wahyu. Kan tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Tidak ada lagi wahyu yang turun. Kieu badan. Nupang sibuk nama Israel nyebutan nyawa. Itu sakarat tuh. Itu. Gitu kan malaikat Jibril. Tidak, Ibu. Tugas lain malaikat Jibril adalah menimpakan azab kepada jin dan manusia di muka bumi ini dalam bentuk bencana alam. Jangan salah, bencana alam ada rumusnya.
Nah, nanti satu pertemuan Bapak. Saya butuh satu pertemuan untuk membahas rumus bencana alam. Contoh, angkat tangan yang hadir di sini, yang pernah mendengar sekali saja seumur hidup Brunei Darussalam ditimpa bencana, diberitakan. Ada? Seumur hidup belum pernah? Indonesia? Apa bedanya? Bukankah di negeri ini mayoritas umat Islam? Bukankah di negeri banyak ulama dan habaib? Sekali ceramah ribuan yang hadir. Di mana izahnya? Kenapa banyak bencana? Karena Brunei menerapkan syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Sinfani min ummati, idza saluhan saluhatil ummah, wa idza fasadan fasadatil ummah." Ada dua pilar dari umatku. Jika keduanya baik, sejahteralah umatku. Apabila keduanya buruk, hancur umatku. Siapa mereka? Al-ulama wal umara. Ulama dan pemimpinnya. Di kita ulama dibantai, ditebas kudu gelo. Diurang. Di Brunei dimuliakan. Sampai saya malu mendengar Hasan al-Bolkiah, pemimpin Brunei berkata, "Wahai para ulama Indonesia, jika kalian tidak dimuliakan oleh rakyatmu, oleh umatmu, kami Brunei siap memuliakan Anda." Malu saya pakai itu. Jadi kumaha itu? Beresan wae gitu itu. Aduh punten pada KM abdi mah kieu geuning kayak jiwa muda mah. Ieu pedah nambe aya nyebatkeun calon menantu jadi semangat ke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh rumus bencana alam. Jadi nasib kita tinggal di tanah air ini aneh Bapak Ibu. Di langit dihantam murag kapalna. Di darat digoyang ku gempa jeung longsor. Di laut ku tsunami. Atau di mana nu aman itu? Nu aman mah hiji di Istana Negara aman insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rahmatan lil alamin. Malaikat Jibril itu dikatakan inna li Jibril situmi'ata jinah. Sesungguhnya Jibril itu punya 600 sayap. Wa minha janahani la yumsiruhuma illa fi lailatul qadar. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Dari 600 sayap itu ada 2 sayap yang tidak dikepakkan kecuali di Lailatul Qadar terjadi. Oh, itu barangkali kenapa langit bersih. Hening, tidak ada suara. Jangkrik jempe tah harita. Ya. Tongeret jempe. Angin cicing. Hening saat itu. Oh, Jibril muliat. Wa idza yamshiruhuma fayujawizani al-masyriq wal maghriba. Apabila Jibril membentangkan kedua sayap itu, maka ufuk timur dan barat tertutupi. Sebesar itu malaikat Jibril eta gunung Taif dicekalan eta. Wahai Rasulullah, jika Anda mengizinkan akan aku timpakan gunung ini kepada mereka, habislah mereka ya Rasulullah. Gus kieu teh malaikat Jibril melihat Rasulullah dilempari ketika dakwah. Apa kata Rasulullah SAW? La ya Jibril, kafi aidik ya Jibril. Innahum qaumun la ya'lamun. Tidak Jibril, jangan cicing kali gantung. Mereka kaum yang tidak tahu, mereka belum faham kalau aku nabi dan rasul mereka. Suatu saat mereka akan beriman pada saya. Tinggal we gara Jibril. Terbukti Bapak Ibu, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, di bulan Ramadan berbondong-bondong para pemimpin kabilah di Taif dan rakyatnya berbondong-bondong masuk Islam. Jibril, tuh gening daratan. Ini Rasulullah rahmatan lil alamin. Ya Jibril, ma bayusilu azibahum. Jibril, aku diutus bukan untuk menyiksa manusia, tidak Jibril. Innani bu'isu rahmatan lahum. Aku diutus untuk menjadi rahmat bagi mereka. Ini Rasulullah. Semulia itu mereka tidak faham kemuliaan Rasulullah. Itulah zalimnya mereka yang kufur dan cinta dunia. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian yang kedua, amanah yang dipikul Rasulullah SAW adalah imamatun nasi ajma'in. Pemimpin umat manusia. Ya, pemimpin umat manusia. Ya. Yang pertama rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, Quran surat Al-Anbiya 107. Kemudian
Amanah yang kedua yang Allah bebankan pada Rasulullah SAW adalah penyempurna risalah para nabi. Jadi makanya Rasulullah menyempurnakan semua para nabi risalahnya, maka diutus di akhir zaman, dilahirkan di akhir zaman. Rasulullah SAW pernah bersabda, masih di dalam kitab Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, "Matsali wa matsalil anbiya kamatsali rajulin bana bunyanan." Perumpamaan aku dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lain, itu ibarat seorang laki-laki yang membuat sebuah istana. Fa ajmalahu wa ahsanah, maka dia membaguskan dan mempercantik bangunan itu. Faja'alan nas yatufuna haulah, maka orang-orang berputar melilingi bangunan ini. Ma ajmala hadal bunyan, betapa cantik indah bangunan ini. Ila tilka labina, tapi eta nah hiji batu-bata beuti dikosongkeun. Emang beak batu batana kitu. Nah bet bolongkeun eta hiji tah mung plek sempurna. Wa ana tilkal labina, akulah satu batu bata yang menutup kekosongan itu. Wa ana khatamtul anbiya wal mursalin, dan akulah penutup para nabi. Ini hujah saya kepada Ahmadiyah. Kami debat dengan tokoh-tokoh Ahmadiyah se-Indonesia di Tasikmalaya 2006 Bapak Ibu. Perjanjian kami 6 orang, mereka 6 orang. Mereka datang 26 orang. Pemimpin pusat Indonesia sampai tingkat Tasikmalaya hadir. Hari saya cuma genepan, di Bandung ngan duaan. Dari Bandung saya saya berdua dari Bandung, dari Tasikmalaya 4 orang. Alhamdulillah pimpinan Ahmadiyah wilayah Manonjaya saat itu kembali masuk Islam, kembali bersahadat setelah debat kami dengan mereka. Nah, mereka tidak bisa jawab ketika saya berhujah. Khatam arti Rasulullah, khatam dalam surat Al-Ahzab, ya. Makana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Orang-orang Ahmadiyah mengatakan khatam di dalam ayat itu adalah perhiasan para nabi dan rasul. Jadi masih ada nabi dan rasul setelah beliau. Betul. Salah satunya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Oh, gitunya. Jadi mereka mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, dan kami karena kami tidak beriman, kami dikafirkan oleh mereka. Sampai ketika kami berpisah, semoga Allah memberikan hidayah pada ustaz-ustaz ini agar beriman pada nabi kami, Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Nepika hitut sana ge moal si orang mamal iman ka mana. Baik sekalian. Allahu akbar. Nah, jadi Rasulullah SAW ini penyempurna risalah para nabi. Maka jika ada yang memfitnah, hari ini mengklaim ada faham, ada ajaran, ada satu sifat yang mereka sifatkan pada Rasulullah tidak menyampaikannya, itu fitnah. Fitnah Bapak Ibu. Bukan hanya bid'ah, tapi fitnah, dan dia akan berhadapan di Mahkamah Konstitusi Allah nanti dengan Rasulullah SAW. Kalau mereka mengatakan hari ini mereka melakukan sesuatu atau satu paham pemikiran bahkan amalan yang Rasulullah tidak mencontohkannya, berat nanti hisabnya di akhirat. Imam Malik bin Anas gerakan kolot cing. Habis lagi ceramah diam. Punten Bapak Ibu nya kieu da geuning. Ya gaduh kembar teh kieu teh. Dari ke mana nih Bapak Ibu? Bu sampai mana Bu? Ibu-ibu masih ada? Ibu ayah keneh Bu? Duit ke mana namanya Bu? Sampai mana tadi Bu? Oh, Imam Malik bin Anas. Di dalam kitab Al-Muwatta mengatakan, "Man ibtada fil Islami bid'atan yarawha hasanatan faqad zama anna Muhammadan khana risalatan." Barang siapa yang mencari-cari perkara baru di dalam Islam, lalu dia mengatakan, ini benar, ini hak, dengan cara beginilah Islam tegak. Tapi Rasulullah tidak pernah menyampaikan. Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalatan. Maka sungguh dia telah memfitnah. Rasulullah telah mengkhianati risalah Allah. Kalau dengan cara begitu Islam bisa tegak, kalau dengan begitu umat Islam bisa berjaya, kenapa Rasul tidak menyampaikan? Nah, bahaya Bapak sekalian. Dia akan berhadapan dengan Rasulullah nanti. Maka orang-orang yang mencibir saya, tungguan siang ke di akhirat. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini tugas Rasulullah SAW. Yakmalu risalatan Nabi SAW. Menyempurnakan risalah para Nabi dan Rasul. Yang ketiga, Rasulullah SAW adalah
Amirul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Luar biasa. Kalau para nabi dan rasul selain Rasulullah adalah bagi umat mereka masing-masing. Satu nabi tidak mencampuri urusan nabi yang lain. Nabi Isa pernah menarik jenggot Nabi Yahya. Karena Nabi Yahya dan Nabi Isa itu seusia. Kedua-duanya dibesarkan Nabi Zakaria di Masjidil Aqsa tadi. Ya, Nabi Zakaria membesarkan kedua-duanya di sana. Ya, Nabi Isa menarik jenggotnya Nabi Yahya. Kadieu heula sakedeung, bro. Bro namanya bro. Kadieu heula kita. Ente pohonya kan Allah teh merintahkan di mahal supaya disampaikan pada umatmu. Iya benar poho. Mohon bro, makasih. Saling mengingatkan, Nabi Isa tidak ikut campur urusan Nabi Yahya. Karena setiap nabi untuk umatnya sendiri, tidak untuk umat yang lain. Tapi Rasulullah bukan hanya nabi dan rasul bagi kita, bagi semua nabi dan rasul juga nabi. Ada kisah begini para sekalian. Umar bin Khattab ketika di Madinah. Ketika di Madinah kan ada piagam Madinah, di mana perjanjian isinya intinya adalah bahwa siapapun yang tinggal di Madinah, mau Muslim, mau Yahudi, mau Nasrani, pokoknya harus saling melindungi. Melindungi dari serangan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Nah, di Madinah ada 3 suku Yahudi, ada Quraizah, Qainuqa dan Bani Nadir. Nah, umat bersahabat dengan seorang dari Quraizah. Dia hafal Taurat. Nah, Umar bilang sama orang Yahudi tadi, "Ai fulan, law samah, hal innaka jawami min at-Taurah?" Apakah kau hafal kitab Taurat? "Ai tuban, hafiztu kamilan." Aku hafal Taurat sempurna. Hacing pangnuliskeun mah sababaraha ayat arek ditunjukkeun ka Rasulullah. Benar. Wal naon gitu. Henteu sok pangnuliskeun. Tuliskan. Orang Yahudi itu nulis beberapa ayat Taurat. Di antara salah satu bunyi ayat Taurat begini. Allah berfirman di dalam kitab Taurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni ba'isun min waladi Ismail nabiyyan ismuhu Ahmad. Ini ayat Taurat nih. Sesungguhnya aku akan mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail, namanya Ahmad. Man amana bihi faqad ihtada wa rusyida. Siapa yang beriman kepada Ahmad ini, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk untuk melalui jalan yang lurus. Faman lam yu'min bih, barang siapa yang tidak beriman kepada Muhammad, fahuwa mal'unun ila yaumil qiyamah. Terkutuklah dia sampai hari kiamat. Ini kitab Taurat. Dituliskan oleh orang Yahudi tadi, nih, Umar. Sekian lembar. Thank you, bro. Mereka Rasulullah, Pergi Umar kepada Rasulullah SAW. Lalu Umar datang dan menghampiri Rasulullah. Ketika itu Rasulullah bersama para sahabat yang lain. Ya Rasulullah, qad laqatu bi ahin min Quraizah. Ya Rasulullah, aku tadi bertemu dengan seorang yang aku anggap saudara. Dia Yahudi Quraizah. Dia hafal Taurat ya Rasulullah. Dan aku minta dia menuliskan Taurat. Boleh saya perlihatkan pada Anda? Rasul menerima itu dari Umar. Mana Umar? Taurat. Dibaca sama Rasulullah. Umar balik badan, tebar pesona. Umar rajin, Umar tinggal itu. Umar rajin, Taurat ke Rasulullah kan. Umar tebar pesona Umar. Umar tidak menyadari apa yang terjadi pada Rasulullah. Sabit bin Abdillah digigiran Umar nyenggol ke Umar. Ya Umar, afala tara ma bi wajhi Rasulillah. Heug sia Umar tingali pamuteung Rasul, ambek sia ka ente. Umar tidak sadar. Begitu Umar melihat Rasulullah SAW, merah wajah Rasulullah. Artinya Rasulullah tersinggung dengan perbuatan Umar. Umar sadar telah menyinggung Rasulullah, maka Umar merevisi perbuatannya. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Umar ingin memperbaiki perbuatannya. Tapi kata-kata Umar ini tidak menghalangi Rasulullah naik mimbar. Di mimbar itu Rasulullah berkata dengan tegas. Lau asbaha musafikum thumma itaba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum. Allahu akbar. Andaikan pagi hari ini Musa masih hidup, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan meninggalkan aku, sungguh sesatlah kalian. Allahu akbar. Bukankah Nabi Musa Nabi Allah juga? Dan bukankah Taurat kitab Allah juga? Tapi kenapa dikatakan sesat mengikuti Nabi Musa dan Taurat? Wa taraktumuni, dan engkau meninggalkan aku di sini. Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Semua nabi dan rasul Allah ambil sumpahnya. Apabila kalian bertemu dengan Muhammad, tinggalkan tugas kalian, bergabung menjadi umatnya.
ini bahwa Rasulullah adalah pemimpin para nabi dan rasul. Ya, jangankan kita sekalian, para nabi dan rasul aja wajib mengikuti sunnah Rasulullah. Jika para nabi dan rasul tidak mengikuti sunnah Rasulullah, ayat 82-nya tuh. Kan ayat pertamanya begini, ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Nah, itu ayat yang pertama. Jadi Allah ambil sumpah setia. Kalian akan mengikutinya, kalian terima, akan beriman dan menolongnya, kami akan beriman dan menolongnya, Allah. Saksikan, aku menyaksikan sumpah kalian. Allah mengancam para nabi dan rasul, coba bayangkan. Para nabi dan rasul diancam kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Ayat 82-nya. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allahu Akbar. Siapa yang berpaling setelah perjanjian ini, maka dialah orang yang fasik. Allahu Akbar. Walaupun para nabi tidak mungkin menyalahi itu kan, tapi Allah ancam fasik. Kumaha urang? Taurat dengan Quran saja tidak boleh disandingkan. Lalu bagaimana dengan umat Islam hari ini? Quran sudah turun 30 juz. Sunnah sudah sempurna disampaikan Rasulullah. Tapi kita mengambil demokrasi karya Sokrates, Politeia karya Plato, atau karya Aristoteles. Taurat saja tidak boleh. Ya, terus sekalian, hati-hati. Ini yang menyebabkan kita centang-perentang kalah di perpolitikan dunia. Karena kita meninggalkan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah dicampur aduk dengan filsafat manusia. Filsafatnya Sokrates, filsafatnya Plato dan Aristoteles. Maka Islam kita menjadi abu-abu. Temuguh, kadieu henteu, kadieu henteu. Terus juga ambek-ambekan, punten Bapak Ibu sanes ambek-ambekan ya, banyak ngarah teu tunduh Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ada? Lanjut. Baik, kita salawat dulu untuk Rasulullah SAW. Sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ikuti saya. Sallallahu ala Muhammad. Ya, sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi. Anta syamsun, anta badrun. Sama saja kayak tadi. Anta nurun fauqa nuri. Ya, terus Bu angkat suaranya. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Ya, sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ulang lagi, silakan. Anta syamsun, anta badrun. Anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun. Anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Subhanallah, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan Allah menerima salawat kita. Ini wajib hukumnya kita bersalawat untuk Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan salawat ini dan cinta kita pada Rasulullah menyebabkan kita bisa bertemu beliau nanti di surga. Amin.
Jadi itu para sekalian. Jadi Rasulullah ini nabi dan rasul bagi para nabi dan rasul juga. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, andaikan Musa ada di sana, Isa ada di sana, wajib mereka tinggalkan tugas mereka, datang menjadi umatku. Itu Rasulullah. Lau kana Musa wa Isa hayain, lama wasi'ahuma hatta isba'i. Tidak akan Allah lapangkan urusan Musa dan Isa, kecuali mereka datang menjadi umatku. Itu Rasulullah. Maka jangan samakan kita memperlakukan Rasulullah dengan Nabi dan Rasul yang lain. Ya. Itulah kenapa Nabi Isa tidak menjadi imam salat ketika turun nanti di akhir zaman. Kan saat itu salat para muslimin, salatnya di Masjid Umawi, di Suriah, di Aleppo. Kan menurut ahli sejarah cuma masjid ini yang bermenara putih di Damaskus Timur. Ya, Masjid Umawi. Di masjid inilah kelak nanti Nabi Isa akan turun. Ya, para muslimin. Aduh, lupa lagi saya. Ini sudah saya simpan fotonya ya Bapak Ibu ya. Ini dia. Ini menara putihnya. Ketika itu Imam Mahdi sudah akan memimpin salat waqad uqimatis shalah dan salat sudah qomat sudah dikumandangkan. Wa huwa yusawwu sufufakum dan Al-Mahdi meneruskan saf salat kalian. Istawu sufufakum tarasu atadilu. Luruskan dan dapatkan saf salat kalian. Fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain indal manatil bayda syarqiyya Damaskus. Maka turunlah Isa bin Maryam di menara putih itu memegang sayap dua malaikat. Nah, para ulama ahli sejarah sepakat inilah menaranya. Padahal sudah qomat tuh. Siapa Imam Mahdi sudah berdiri. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah semua berteriak takbir menyaksikan Nabi Isa turun di menara ini. Allahu Akbar sambil menangis. Udah gitu. Ta'al ya Nabi Allah, salli lana, kata Imam Mahdi. Mari Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi Isa mendorong Imam Mahdi tidak mau menjadi imam. Karena kan tadi Ali Imran 8182, makmum kepada siapapun yang menegakkan sunnah Rasulullah di akhir zaman ini. Inilah kemuliaan para pengamal sunnah di akhir zaman. Nabi Isa makmum di belakang amirnya. Minni man shalla Isa bin Maryam khalfah, dari keturunanku di mana Isa bin Maryam akan salat di belakangnya. La, jadi didorong tuh Imam Mahdi sama Nabi Isa. La taqaddam, hadhihi uqimat lak. Ini salat untuk engkau dikumandangkan. Ayo maju ke depan. Tukramatullah hadhil ummah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Ini Bapak Ibu, kemuliaan kita mengamalkan Quran dan Sunnah di akhir zaman. Jadi gimana Bapak Ibu? Mau dilanjutkan perjuangan kita? Betapapun berat fitnahnya. Ayo cuma sedikit yang jawab. Selebihnya Ustaz, can beres gawean kala Ustaz. Ustaz kala cicilan gede kene Ustaz. Ustaz kala ieu can naik pangkat. Najar ka dinya. Baik Bapak Ibu nikmati Allah. Itu yang ke berapa tadi? Masih ada waktu Bapak Ibu? Masih. Yang ketiga ya, yang keempat, imam saksi bagi seluruh umat manusia. Bapak sekalian, di yaumul hisab nanti Rasulullah akan menjadi saksi kita. Surat Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Pada hari di mana kami kumpulkan semua umat manusia dengan imam mereka. Kalimatnya imam, bukan a'immah. Mufrad, tidak jamak taksir, tidak jamak, tapi mufrad. Artinya satu orang pemimpin. Pemimpinnya didatangkan, lalu buku catatan amal kita diberikan. Jadi tidak akan disidang catatan amal kita sebelum imam kita datang nanti. Sebelum saksi kita datang. Pertanyaannya, siapa yang nanti datang menyaksikan hisaban amal kita? Apakah presiden kita? Menteri Agama? Ketua MUI? Atau PRT? Inilah pemahaman yang hilang dari umat Islam.
Bedakan antara pemimpin dengan penguasa. Rasulullah bukan penguasa. Rasulullah bukan raja. Rasulullah bukan kepala negara. Fitnah itu. 3 bulan saya di NII Bapak Ibu. KW7. Saya tinggalkan orang tua saya. 3 bulan tidak ngasih kabar saya kepada ayah dan ibu saya. Galau ibu dan ayah saya. Saya masuk NII diam-diam. Sembunyi-sembunyi saya. Togut, jihad, perangan, bom. Wah, begitu Bapak Ibu. Itu yang ada dalam pikiran saya. Karena selain saya jahiliyah semua. Kafir semua. Itu saya. Sampai saya dilatih untuk berjihad saat itu. Tapi saya gelisah di sana. Ini bukan Islam, ini fitnah. Saya balikan dalil-dalil itu pada mereka. Alhamdulillah bubar tuliko saya. Dan amir yang murabi saya menerima baiat saya, syahadat saya, karena syahadat saya dianggap masuk Islam saat itu. Jadi sebelumnya saya kafir. Alhamdulillah beliau pun menyadari dan beliau mengatakan, kita salah jalan, yuk kita berjuang lagi sama-sama. Tapi di hitoh yang benar. Kami bubar di Liko KW7 itu Bapak Ibu. Pertemuan kami di Taman Sari, markas kami di Taman Sari. Sampai tingkat doktor hadir untuk memetakan revolusi kami saat itu. Indonesia kami akan revolusi saat itu. Oh si gaduh nyawe jihad. Aduh jadi curhat kayak itu. Itu Bapak sekalian. Fitnah kalau dikatakan Rasulullah kepala negara. Fitnah kalau Rasulullah raja. Raja Najasyi itu menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya raja di Najasyi ya Rasulullah. Ya, saya raja di Najasyi. Dan umat saya tunduk kepada saya. Mereka patuh kepada saya. Tapi sekarang saya sudah masuk Islam. Anda adalah Nabi dan Rasul saya. Saya wajib taat kepada Anda. Saya wajib patuh kepada Anda. Sekarang Anda adalah raja kami. Anda adalah raja kami. Ini mahkota. Silakan Anda pakai. Kami siap tunduk patuh pada Anda. Diterima tidak sama Rasulullah? Tidak. Lah, anta imamuhum. Tidak, kamu raja mereka. Tuh. Lastu bimulkin, aku bukan raja. Walakinnani nabiyullah wa rasuluh. Aku nabi dan rasul Allah. Bedakan pemimpin di dalam Islam dengan pemimpin dalam politik praktis. Presidenkah, gubernurkah, beda Bapak Ibu sekalian. Maka aneh kalau ada orang katanya Quran sunnah, kafah, ahli sunnah, tapi pemimpinnya presiden. Gak ngerti saya. Mana dalil nanti? Jadi curhat itu. Ya, saya undang untuk hadir di satu meja. Yuk hadir tong wae dina Instagram atau ngomong teh ayo hadir satu meja. Enggak hadir mereka. Saya datang ke Makassar, saya undang, ayo kita bicarakan sekarang. Tidak ada. Tapi di media massa di YouTube habis mereka mencaci saya. Jadi curhat saya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Lanjut. Kayak itu ini resep gitu. Bu, lanjut Bu. Lanjut. Baik, sampai mana tadi para Bu? Sampai? Nah. Ya, aku bukan raja, aku ini Nabi dan Rasul Allah. Kamu imam mereka, kamu raja mereka, pimpin mereka dengan Islam. Ammuhum bil Islam. Jadi kata siapa kalau khilafah tegak, negara hilang. Kata siapa kalau Islam kafah tegak di muka bumi, nasionalisme hilang. Fitnah itu. Itu ciri orang yang bodoh. Itu Raja Najasyi tidak diusir. Udah sini kan rajanya, tidak kan? Kamu raja mereka. Tetap dipelihara sama Rasulullah. Tapi amalkan Islam, pimpin mereka dengan cara Islam. Karena Islam ini sistem hidup. Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang terbaik. Dan Allah ciptakan sistem yang bisa menopang kita agar tetap menjadi makhluk yang terbaik. Dan itu Islam. Bukan komunisme, bukan liberalisme, bukan kapitalisme. Islam Rasulullah, Islam yang kafah, bukan Islam Nusantara. Jadi kadi Bandung ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Satu lagi Bapak sekalian. Orang-orang para pembesar Kubarul Quraisy, para pembesar kafir Quraisy, mereka sudah
galau tuh. Pengikut Rasulullah makin banyak, pengaruhnya makin hebat. Umar masuk Islam, bahkan Hamzah pun masuk Islam. Ah, oi, beki kuat Muhammad. Orang datang yuk, orang rekonsiliasi. Ya, udah jangan dihalangi, kalau mau pulang saja sini, wahai Muhammad. Kita rekonsiliasi. Nah, jadi pulang. Bukan Habib Rizik, bukan ya. Datang tuh mereka, Abu Jahal datang, Abu Lahab datang. Yang belum hadir saat itu Abu Janda, nggak hadir gitu. Datang menghadap Rasulullah SAW tuh. Juru bicaranya Utsbah bin Rabi'ah. Ya Muhammad, famada turid? Ya, bitaqallubika fil Makkah wal Madinah. Apa yang kau inginkan Muhammad sebetulnya, yang kau bolak-balik ke sana kemari? In turidu an takuna malikan sanaj'aluka malikan fil Makkah. Jika engkau ingin jadi raja, kami angkat engkau menjadi raja kami. Siap kami mengangkatmu menjadi raja. Kami patuh pada engkau. In turidu malan, jika engkau ingin harta, kami kumpulkan harta kami. Tok ambil sekian, separohnya dari harta kami. In turidu beratan, jika engkau ingin wanita, kami kumpulkan selebritis kami. Sok pilih mana untuk pikah hayang ku anjeun. Tapi tolong tinggalkan risalah ini. Tuh, partai politik Islam lamun ditawari eta diterima moal. Terimalah. Rasulullah apakah menerimanya? Tidak. Karena Rasulullah bukan penguasa, Rasulullah pengembala umat. Tugas Rasulullah menggembalakan umat manusia agar menyembah hanya kepada Allah. Bukan berkuasa, mengembalakan umat. Itulah arti Nabi dan Rasul. Bukan penguasa. Ya. Sampai Rasulullah menegaskan, "Qul lahum ya ammi," katakan pada mereka, wahai pamanku, "La wadu syamsa fi yamini wal qamara fi shimali, la atruku hadhihi risalah." Andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan risalah ini. Hatta yuzirhallah, sampai Allah menegakkan Islam ini, o amut fi sabilih, atau aku syahid di jalan Allah. Itu Rasulullah. Sekarang kita gimana? Jawaban kita sama ya? Kalau nanti kita diajak rekonsiliasi. Siap berkata yang sama? Takbir. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang mati Allah, saya minta waktu sampai 9:30 boleh Bapak Ibu? Boleh sampai 9:30? Namun ada satu hal di akhir hayat beliau, di akhir hayat Rasulullah SAW, beliau mencemaskan kita. Padahal di momen-momen akhir hayat seseorang, itu adalah saat yang paling penting dalam seumur hidupnya. Maka wasiat yang diucapkan saat itu adalah wasiat yang paling penting. Ternyata di akhir hayat Rasulullah SAW, beliau mengkhawatirkan kita yang hidup di akhir zaman ini. Ya. Seperti apa kekhawatiran Rasulullah? Kita lihat Bapak sekalian. Inilah detik-detik terakhir ketika Rasulullah akan meninggalkan dunia ini. Berdasarkan beberapa riwayat yang sahih, terlepas dari pro dan kontra keabsahan hadis ini, saya sepakat hadis ini sahih, riwayat ini sahih. Inilah detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Suatu pagi di hari terakhir baginda Rasulullah SAW, kuwariskan dua perkara kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa yang mencintai Sunnahku, maka mereka mencintaiku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk surga bersama-sama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah SAW memandang dengan tenang mata sahabat-sahabatnya.
Kelihatan Abu Bakar radhiyallahu anhu membalas pandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Umar radhiyallahu anhu menahan nafas dan tangisannya dengan begitu kuatnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menghela nafas sepanjang-panjangnya. Ali radhiyallahu anhu pula menundukkan kepalanya sedalam-dalam mungkin. Itulah isyaratnya. Saat perpisahan sudah tiba. Rasulullah SAW akan pergi meninggalkan kita. Keluh para sahabat. Manusia tercinta itu sudah hampir selesai tugasnya di dunia ini. Tengah hari itu, di rumah baginda Rasulullah SAW, terdengar suara memberikan salam dan meminta izin untuk masuk menziarahi baginda Rasulullah SAW. Namun permintaan ini ditolak oleh Fatimah radhiyallahu anha. Maafkanlah, ayahku sedang demam, tegas Fatimah. Rasulullah SAW mendengarkan jawaban Fatimah itu dan berkata, siapakah yang datang itu, wahai anakku? Tidak tahulah ayahku. Tidak pernah kulihat orang itu sebelumnya. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Ketahuilah wahai anakku, dia itulah yang memisahkan pertemuan kita di dunia ini. Dialah Israel, dialah malaikat maut anakku. Fatimah terus menahan ledakan tangisannya karena mengetahui bahwa ajal ayahnya sudah semakin tiba. Malaikat Israel dan Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW. Wahai Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah nanti. Pintu-pintu langit telah terbuka ya Rasulullah. Para malaikat menanti roh Anda. Semua pintu surga terbuka lebar menanti kedatanganmu ya Rasulullah. Namun kata-kata Jibril ini tidak membuat baginda Rasulullah senang. Matanya masih penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan. Anda tidak senang mendengar kabar gembira ini wahai Rasulullah? Tanya Jibril. Kabarkan padaku Jibril, bagaimana nasib umatku kelak di akhir zaman Jibril. Jangan khawatir ya Rasulullah. Aku mendengar Allah berfirman, ku haramkan surga bagi siapa saja sebelum umat Anda memasukinya. Maka detik-detiknya pun semakin tiba. Tibalah saat malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahanlah Rasulullah SAW ditarik. Seluruh badan baginda bersimbah darah, bersimbah peluh dan keringat. Urat-urat leher baginda menegang. Perlahan-lahan Rasulullah mengaduh, Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini Jibril. Fatimah memejamkan kembali kedua matanya. Ali di sampingnya menundukkan kembali kepalanya. Dan Jibril pun memalingkan wajahnya. Jijikah kau melihatku Jibril, hingga kau palingkan wajahmu dariku Jibril? Siapakah yang rela dan sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajalnya? Aku tidak sanggup ya Rasulullah. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah memekik karena sakit yang tidak dapat ditahan lagi.
Ya Allah, dahsyat nian maut ini ya Allah. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku ya Allah. Jangan kau timpakan pada umatku ya Allah. Biar akulah yang menanggung sakitnya sakaratul maut mereka ya Allah. Maka badan Rasulullah SAW mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan membisikkan sesuatu. Maka bergegaslah Ali mendekatkan bibir itu Rasulullah dengan telinganya. Ihfazus salat, perihalalah salat. Ihfazu du'afa'u minkum, perihalalah orang-orang lemah di antara kalian. Sementara di luar rumah terdengar tangisan dari para sahabat. Fatimah menutupkan kedua tangannya kepada wajahnya. Dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah SAW. Umatku, ummati, ummati. Itulah 3 kata-kata terakhir Rasulullah SAW. Dan berakhirlah kehidupan insan mulia yang bergelar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kini mampukah kita mencintai baginda Rasulullah sebagaimana baginda begitu mencintai kita, umatnya yang tidak pernah beliau temui? Apakah kita akan perjuangan dan pengorbanan baginda Rasulullah SAW dalam memperjuangkan dan menjamin kesejahteraan kita, umatnya yang belum pernah beliau temui, yang hidup setelah baginda Rasulullah dihidupkan Allah? Kirimkanlah semua berita ini kepada saudara-saudara kita agar timbul rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Maka diamnya kita ketika Rasulullah dihina, itulah bukti hilangnya iman dari jiwa kita. Imam Abu Ali Ad-Dakakah, seorang salafus saleh, beliau mengatakan, "Man sakata anil haqqi fahuwa syaitanun ahras." Barang siapa yang diam saja ketika agamanya dihina, diam saja ketika nabinya dihina, fahuwa syaitanun ahras. Itulah setan bisu. Tentukan pilihan kita hari ini. Karena perjuangan sebentar lagi Bapak Ibu. Mau berjuang membela Rasulullah, membuktikan cinta kita dan iman kita kepadanya, atau kita menjadi setan bisu karena berat dengan dunia? Mau pilih yang mana Bapak Ibu sekalian? Tentu kita pilih berjuang. Samuel Pati, dia telah membuat karikatur dengan bangga, membuat karikatur Rasulullah SAW. Dan itu dipampangkan, diterangkan, dijelek-jelekan Rasulullah kepada para murid-muridnya. Sebagai seorang muslim, Abdullah Sarkoza, dia tidak terima. Kalau tidak salah itu pemuda yang bernama itu kan, usianya 18 tahun. Dia turunan Chesnya. Dia tinggal di Prancis, dia tidak terima nabinya dihina oleh gurunya. Lalu gurunya diambil, disiksa, dan dipenggal kepalanya. Para sekalian, jihad fardu ain berubah. Jihad di jalan Allah itu fardu kifayah, tapi dia berubah karena kondisi tertutup menjadi fardu ain. Artinya wajib setiap laki-laki muslim dan perempuan muslimah berjihad di jalan Allah. Tidak berjihad, murtad. Salah satu dari itu adalah nabinya dihina, dia diam saja. Jadi Bapak Ibu yang mati Allah, paling tidak kita bersuara. Betapapun kita marah dan murka, tetap akhlak kita tunjukkan. Alhamdulillah, boikot negara-negara Arab selama beberapa hari ini membuat Prancis kerugian 22 miliar dolar. Bayangkan dalam beberapa hari saja, tidak lebih dari seminggu ya. Tidak lebih dari seminggu, mungkin hanya 4-5 hari, 22 miliar dolar hilang dari sahamnya Prancis.
Gulung tikar tuh perusahaan-perusahaan besar Prancis. Itu baru dengan Timur Tengah. Bayangkan jika semua umat Islam bersatu berjamaah memboikot Prancis, hancur tuh Prancis. Allahu Akbar. Baru dengan memboikot, apalagi dengan angkat senjata. Inilah hakikat jika kita berjamaah. Maka tinggalkan perbedaan di antara kita.